pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Untuk pembelajarannya, Ibu akan membagi 2 kelompok, mulai berhitung dari Kiki sampai Padli. 1, 2. Ya, untuk pembelajarannya silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mendiskusikan tentang ciri-ciri teks eksplanasi dan kelompok 2 mendiskusikan tentang langkah-langkah teks eksplanasi. Baik, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kelompok 1 menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi dan kelompok 2 menjelaskan tentang langkah-langkah teks eksplanasi. Nanti hasil diskusi kalian dipresentasikan. Silakan berdiskusi, Ibu beri waktu 10 menit. Apakah ada masalah? Ada di sini kan ada pernyataan umum, urutan sebab akibat serta interpretasi. Ya, jadi kamu tulis aja. Di sini kan ada pernyataan umum, sebab akibat, serta interpretasi. Kamu tulis dan nanti kamu paparkan. Ya. Apakah kelompok 2 ada masalah? Tidak, Bu. Anak-anak, waktu kalian tinggal 5 menit. Sepanjang ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Apakah dalam diskusi ini perlu diberikan contoh? Ya. Masing-masing kelompok berikan 1 contoh. Buat. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis, sudah 10 menit. Jadi kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Ciri-ciri teks eksplanasi strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat serta interpretasi. Informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta. Fakta tersebut membuat informasi yang sifatnya itu ilmiah, keilmuan. Contohnya seperti sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas, memilih menggunakan contohnya peta kedua, ketiga dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan nama berikutnya terakhir. Baik, saya akan membacakan contoh teks eksplanasi alam, yaitu gempa bumi. Pernyataan umum, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi yaitu fenomena alam yang disebabkan karena adanya goncangan atau getaran akibat pergerakan lapisan dalam bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di kawasan yang banyak terdapat gunung berapi dan memiliki wilayah lautan yang luas. Deretan penjelas. Pertama, yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah karena adanya pergeseran lempeng atau lapisan di dalam bumi atau letusan gunung berapi yang dahsyat. Dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi juga sangat mengerikan. Gempa dengan kekuatan yang besar sanggup memporak-porandakan suatu daerah. Getaran dari gempa bumi dapat merambat ke segala arah untuk menghancurkan bangunan yang berada di permukaan bumi, sehingga dapat menimbulkan kerugian materi bahkan korban jiwa. Ada 2 jenis gempa berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu gempa bumi tektonik akibat adanya pergeseran atau patahan di lempengan bumi dan gempa vulkanik akibat letusan gunung berapi. Interpretasi. Gempa bumi tidak dapat dihindari karena bisa terjadi kepadanya, apalagi letak Indonesia yang berada di lingkaran api di mana banyak terdapat gunung berapi. Untuk mengurangi dampak gempa bumi, perlu adanya cara-cara penyelamatan diri saat gempa terjadi. Nah, itu dia penjelasan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi beserta contohnya dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa kalian paham? Paham. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan. Misalnya,
proses terjadinya pasang surut air laut. 2. Membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. 3. Mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. 4. Mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi utuh. 5. Menyunting teks. Contoh teks eksplanasi singkat sosial. Pernyataan umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan dalam masyarakat rendah. Dengan pendapatan yang rendah dan minim, masyarakat menjadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya pangan, makanan, dan minuman, sedangkan sandang, pakaian, papan, tempat tinggal, dan pendidikan. Deretan penjelasan. Kemiskinan ini dapat kita temukan di tempat-tempat padat penduduk dan kumuh. Biasanya masyarakat golongan menengah ke bawah atau miskin ini tinggal di bantaran sungai, kolong jembatan, atau tempat-tempat yang tidak layak untuk ditinggali. Keadaan ekonomi inilah yang memaksa masyarakat miskin untuk tinggal di tempat kumuh yang tidak layak, serta tingkat kesehatan dan kebersihan yang rendah. Tidak hanya di Indonesia saja, kemiskinan juga melanda banyak negara berkembang. Kemiskinan disebabkan beberapa faktor, yaitu keterbatasan pemenuhan kebutuhan dan pendidikan, musibah atau bencana alam, kebangkrutan, perilaku pribadi, struktur sosial, perbudakan, dan beberapa faktor lainnya. Faktor gengsi dan konsumtif juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Interpretasi kesimpulan, untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu adanya kerja sama antar masyarakat dengan pemerintah. Dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat selalu bersyukur, dan tanpa adanya perasaan iri, diharapkan masalah kemiskinan dapat ditanggulangi. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai langkah-langkah teks eksplanasi beserta contohnya. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Bu, apakah contoh teks eksplanasi hanya menjelaskan tentang alam dan sosial? Mungkin Pak Dili bisa menjawabnya. Tidak hanya sosial, tetapi bisa juga tentang budaya. 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. 2, 3. Baik anak-anak, mungkin sekian pertemuan kita kali ini mengenai materi teks eksplanasi beserta contohnya. Ibu anggap kalian semua sudah paham. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.